Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum turhamun la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya sehingga kita hari ini masih diberikan kesehatan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mendengarkan, bisa hadir dalam kajian pada malam hari ini. Insyaallah tema kita malam hari ini adalah tentang menata hati menyambut bulan suci. Tema kita malam hari ini yaitu tentang menata hati menyambut bulan suci. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 17 bulan Sya'ban. Mananya kurang lebih 13 hari lagi kita insyaallah memasuki bulan Ramadan. Jadi kurang lebih hari Sabtu besok, hari Sabtu besoknya lagi itu kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah, semoga kita diberikan kesehatan sehingga sampai pada bulan Ramadan, dan semoga bulan Ramadan nanti bisa menambah iman dan amal saleh kita. Bapak Ibu rahimakumullah, santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah SWT, setiap amal itu tergantung kondisi hati. Maka ketika kita beramal itu pastikan hati kita itu bersih. Karena ketika seseorang itu malas beramal, malas beribadah, maka sesungguhnya hatinya sedang kotor. Jadi hati kotor menyebabkan orang itu malas beribadah, sholat malas, kemudian termasuk puasa juga malas. Maka hati ini harus ditata. Maka temanya pada hari ini yaitu menata hati menyambut bulan suci. Kenapa hati ini harus kita tata? Kenapa hati ini harus kita pelihara? Kenapa hati kita ini harus kita perbaiki? Karena iman itu adalah letaknya di dalam hati. Rasulullah bersabda, al-imanu hahuna. Iman itu letaknya di dalam hati. Maka kalau hati ini tidak ditata, maka iman itu akan susah untuk menjadi baik. Iman itu akan susah menjadi tumbuh, subur, baik kalau hati itu kotor. Maka hati ini harus diperbaiki. Maka bagaimana cara menata hati ini? Maka yang pertama kita harus banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus banyak istighfar, karena dosa itulah yang akan membuat hati itu keruh. Dosa itulah yang akan membuat hati itu gelap. Sehingga ketika seseorang banyak dosa, maka hatinya mati. Kalau seseorang itu hatinya mati, maka susah untuk beribadah. Mau beribadah malas, mau sholat malas, mau berpuasa malas, mau sedekah tidak mau. Kenapa? Karena hatinya kotor. Maka hati ini perlu ditata. Maka sebelum datang bulan Ramadan, maka kita ini harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak istighfar. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, agar hati kita ini bersih, cara menatanya yaitu dengan cara banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat-ingat nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu sangat banyak. Kita diberikan kesehatan, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, lidah bisa merasa, dan seterusnya. Maka kalau kita itu mengingat-ingat nikmat Allah, maka insya Allah kita itu rasa syukurnya akan semakin bertambah. Kalau seseorang itu rasa syukurnya semakin bertambah, maka taatnya juga semakin bertambah. Jadi kalau seseorang itu syukurnya semakin bertambah, maka taatnya, ibadahnya juga akan semakin bertambah. Maka ini penting ya, menata hati ini penting. Jadi harus banyak istighfar, kemudian berikutnya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah merawat kita, Allah yang telah memberikan rizki kepada kita, Allah yang telah peduli dengan kita, Allah memberikan segala-galanya untuk kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bersyukur, syukur itu tumbuh dalam hati kita, maka taat itu gampang. Jadi kalau syukur itu tumbuh dalam hati kita, maka taat itu gampang. Mau sholat gampang, nggak dipaksa-paksa lagi, nggak disuruh-suruh lagi, nggak telat-telat lagi. Termasuk mau berpuasa juga mudah. Maka dalam Al-Quran, ayat tentang puasa, itu kan seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu letaknya di mana? Di hati. Jadi iman itu letaknya di hati. Iman itu secara bahasa apa? Sederhananya maknanya adalah percaya. Kita percaya ya Allah itu ada kan? Percaya Allah itu ada? Percaya. Percaya kita kalau Allah yang memberikan rezeki? Percaya. Percaya kita Allah yang menciptakan? Percaya. Maka kepercayaan kita itu harus kita tingkatkan. Maka kalau kita itu percaya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala kebutuhan kita, Allah yang telah mencukupi semua kebutuhan kita, maka kalau kita yakin, maka kita menjadi orang yang beriman. Maka iman itu harus ada 3 ya. Yang pertama adalah qaulun bil lisan. Iman itu yang pertama harus mengucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tasdiqun bil qalbi. Hati kita harus meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi rizki kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang merawat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yakin. Jadi lisan kita mengucapkan syahadat, lisan kita yakin, kemudian anggota badan kita mengamalkan, wa amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Ya badan kita sholat, ya badan kita puasa, ya badan kita haji, dan seterusnya, melakukan amal saleh. Maka ayat dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 183 ini, yang pertama kali diseru adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Kalau tidak yakin ya susah. Kenapa orang itu ketika datang bulan Ramadan kemudian tidak puasa? Karena dia tidak yakin bahwasanya Allah itu sebagai pencipta. Dia tidak yakin Allah yang telah memberi rezeki. Dia tidak yakin bahwasanya Allah yang telah mencukupi kehidupannya. Dia tidak yakin. Sehingga akhirnya karena dia tidak yakin, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, akhirnya diabaikan. Maka iman ini pentingnya. Jadi orang-orang yang beriman ini adalah orang yang percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang memberi rezeki dan seterusnya.
Maka kalau dia yakin, maka harus mengamalkan dengan anggota badan. Salah satunya apa? Yaitu dengan berpuasa. Maka hati ini harus ditata. Hati ini harus diperbaiki imannya. Hati ini harus terus di-upgrade, iman kita ini, harus ditingkatkan, harus diperbaharui. Maka salah satu memperbaharui iman itu, kata Rasulullah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, yang pertama, hati kita ini harus diperbaiki dulu. Harus banyak mohon ampun kepada Allah, supaya hati kita ini tidak kotor, supaya hati kita ini tidak sakit, supaya hati kita ini tidak pekat, supaya hati kita banyak cahaya, supaya hati kita memancarkan cahaya, maka harus banyak istighfar kepada Allah. Karena seseorang itu malas beribadah itu karena dampak dosa-dosa yang banyak. Kemudian yang kedua, harus banyak bersyukur. Sehingga insya Allah iman kita akan menjadi sempurna. Maka Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam ya. Orang yang sudah yakin kepada Allah, maka Allah perintahkan untuk berpuasa. Allah memerintahkan agar orang beriman itu berpuasa. Tujuannya adalah apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak Ramadan yang kita jumpai, maka semakin kuat ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita tata hati kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menyadari bahwasanya semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, supaya kita bertambah syukurnya. Wa qala ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, bulan yang mulia. Kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan Sayyidus Suhur? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Segala sesuatu yang berdampingan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, menjadi pemimpinnya para nabi, para rasul, karena Al-Quran turun kepada beliau. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Kenapa? Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Madinah, kemudian kota Mekah menjadi kota yang paling baik di atas muka bumi ini, menjadi haramain, menjadi tanah yang mulia, dua tempat yang mulia, yang diberkahi. Kenapa? Karena dua tempat itu diturunkannya Al-Quran. Maka setiap yang bersanding dengan Al-Quran, maka insya Allah akan Allah muliakan. Termasuk bulan Ramadan ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan ini menjadi bulan mulia. Hudal linnas, Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Wa bayyinat, kemudian sebagai penjelasan dan sebagai pembeda ya, antara baik dan yang buruk, yang halal dan haram, yang boleh, yang tidak boleh, yang maslahat, yang membawa mudarat. Nah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum,
Maka barang siapa yang melihat bulan di antara kalian, melihat hilal, maka hendaklah kalian berpuasa. Nah, ini perintah daripada Allah untuk orang-orang yang beriman agar melakukan puasa. Jadi hati kita ini harus ditata untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yaitu dengan cara banyak mohon ampun kepada Allah dan harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan umur panjang. Insyaallah mudah-mudahan sampai nanti bulan Ramadan, sampai Ramadan berikutnya, sehingga iman dan amal saleh kita bertambah, pahala kita bertambah. Itu harus bersyukur. Karena sudah berapa banyak orang yang meninggal di bulan Sya'ban ini. Ustaz, takziah di bulan Sya'ban ini udah banyak betul itu. Tangga kemarin ada yang meninggal bulan Sya'ban. Kemarinnya lagi ada yang meninggal. Bulan kemarinnya lagi ada yang meninggal. Itu sudah banyak. Bahkan ada mungkin orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang mereka sudah meninggal. Tidak Allah berikan kesempatan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Maka kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara syukur kita yaitu dengan cara menambah, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan ini harus kita sambut? Kenapa hati kita ini harus kita perbaiki untuk menyambut bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Maka harus kita manfaatkan. Bahkan kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena landasan imannya, karena landasan percaya, yakin kepada Allah. Barang siapa yang berpuasa atas landasan iman, wahtisab, dan dia karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Dia puasa itu karena dalam rangka taat kepada Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan ridho dari Allah. Kalau seseorang itu berpuasa pada bulan Ramadan penuh iman dan penuh harap kepada Allah, puasanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi dosa-dosa yang lalu itu kalau kita puasa pada bulan Ramadan diampuni dosa-dosa. Ustaz, itu pernah dulu ada tetangga ya, itu meninggalnya pas habis sholat Idul Fitri. Jadi habis sholat Idul Fitri, beliau itu demam, zuhur meninggal. Enggak sakit, enggak apa, padahal tadi malam ya masih takbiran habis sholat Idul Fitri. Jadi setelah puasa 1 bulan penuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil, Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Dan itu luar biasa. Meninggalnya enggak susah, meninggalnya enggak sakit. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga orang yang meninggal setelah puasa Ramadan ini jaminannya surga. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lalu kata Nabi telah diampuni. Ini luar biasa. Jadi salah satu hikmah, salah satu kebaikan, salah satu keutamaan daripada bulan Ramadan adalah penghapus dosa. Maka kita bersyukur ya adanya bulan Ramadan. Jadi bukan beban, aduh mau puasa ini 30 hari ataupun 29 hari nih puasa ya. Berat betul. Jangan dijadikan beban. Kenapa? Karena puasa itu adalah sebagai penghapus dosa. Jadi kita yakin kita ini banyak dosa, kita sadar kita ini banyak dosa, banyak maksiat, maka cara menghapusnya ya dengan cara berpuasa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahr Ramadan, futihat abwabas sama wa ghulliqat abwabu jahannam."
Wasul silat asyayatin. Apabila Ramadan tiba, kata Rasulullah, pintu-pintu surga dibuka. Bahkan dalam riwayat lain, ketika bulan Ramadan surga itu dihias dengan hiasan yang sangat indah. Jadi pintu-pintu surga dibuka, surga dihias, sementara pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan pada waktu itu dirantai, dibelenggu. Karena orang yang sedang berpuasa itu peluang untuk berbuat dosanya sedikit, walaupun masih ada ya. Orang yang berpuasa itu masih punya peluang untuk berbuat dosa, tapi sedikit gitu. Kenapa? Ya karena orang yang sedang puasa itu tenaganya kan tidak seperti orang yang sedang tidak puasa gitu. Dalam kondisi lemas, dalam kondisi hatinya zikir, dalam kondisi hatinya itu lembut. Jadi tidak seperti orang yang sedang dalam kondisi kenyang. Maka para ulama itu menganjur tumpah, jangan buat mainan. Perhatikan, jangan buat mainan, tumpah. Jadi para ulama itu menganjurkan agar kita ini sebenarnya memperbanyak lapar. Jangan sering-sering kekenyangan. Kenapa? Karena kenyang itu akan mematikan hati. Ibadah jadi malas. Kemudian tenaga menjadi kuat sehingga nafsunya juga kuat. Maka dengan berpuasa ini seseorang tenaganya, nafsunya akan menjadi meredup. Maka inilah yang disebut dengan setan-setan dirantai. Maksudnya kita itu nafsunya tidak terlalu berlebihan. Ya nafsu masih ada, tapi tidak seperti ketika seorang itu dalam kondisi tidak puasa. Maka ini salah satu keutamaan bulan Ramadan. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka. Ketaatan itu mudah. Orang berbondong-bondong pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk sholat tarawih, untuk sholat witir. Orang berbondong-bondong untuk memberikan sedekah, takjil, dan seterusnya. Maka ini harus kita sambut ya. Bulan Ramadan ini harus kita sambut. Jadi orang itu pada waktu bulan Ramadan itu ketaatannya semakin meningkat. Pintu-pintu neraka ditutup sehingga peluang-peluang untuk berbuat maksiat juga ditutup. Seseorang mau mencuri, mau berkata kotor, mau menggunjing, mau menggibah, itu karena sedang puasa, maka ditahan. Ya bukan pas waktu puasa aja, di luar puasa juga tetap ditahan. Bukan berarti udah bulan Ramadan ngegibahnya libur dulu. Nanti pas waktu habis sholat Idul Fitri kita lanjut lagi. Bukan gitu. Itu salah pengertian itu. Maknanya apa? Ketika seorang itu bulan Ramadan, maka nafsunya akan semakin ditekan, akan terkikis karena dalam kondisi lapar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng seseorang daripada bisikan-bisikan syaitan. Jadi orang yang memperbanyak puasa itu akan Allah Subhanahu wa taala lindungi. Maka Rasulullah itu orang yang paling banyak puasanya. Jadi Senin Kamis puasa Rasulullah itu, kemudian puasa Daud, kemudian ditambah puasa Yaumul Bid ya. Yaumul Bid itu pertengahan bulan 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Maka Rasulullah itu banyak puasa. Minimal Rasulullah itu puasanya 1 bulan itu 11 kali. Senin Kamis selama 1 bulan berarti kan 8 kali. 8 kali ditambah 3 hari Yaumul Bid berarti 11 hari.
Jadi Rasulullah itu dari 30 hari yang dipakai untuk puasa itu 11 hari. Jadi hampir setengah. Digunakan untuk puasa. Jelas ya sampai sini ya. Jadi puasa itu sebagai perisai. Puasa itu adalah perisai atau tameng ya. Tahu perisai ya, tameng. Tameng itu kalau lagi perang, itu kan ada tameng ya, yang bulat besar itu, kayak apa itu, kayak tampah gitu. Itu kalau ada panah, kalau ada pedang, ada tombak, itu fungsinya untuk menghalau, untuk menangkis serangan. Maka puasa itu fungsinya sebenarnya adalah untuk menangkis daripada godaan, kemudian bujukan syaitan. Ketika syaitan mengajak manusia untuk berbuat dosa. Maka puasa ini penting. Maka ketika seseorang itu sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, maka bahagia. Kenapa? Karena tadi yang pertama, dosanya diampuni, Allah Subhanahu wa taala berikan perisai ataupun pelindung, Allah berikan tameng, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka ya. Syaitan-syaitan dibelenggu. Maka ini peluang untuk kita semua untuk terus meningkatkan ibadah kita. Maka ketika seseorang itu ketika datang bulan Ramadan, akan datang bulan Ramadan kemudian tidak berbahagia, maka imannya bermasalah. Jadi kalau ada orang yang beriman, sebentar lagi datang bulan Ramadan, kemudian dia tidak bahagia, tidak menyambut dengan baik, maka imannya bermasalah, imannya rusak. Yang lebih parah lagi, ketika mau datang bulan Ramadan, dia merasa terbebani. Aduh, sebentar lagi puasa. Aduh, sebentar lagi taraweh. Bakal lapar ini, bakal capek ini. Enggak bebas ini. Siang-siang nggak bisa ngerokok ini. Nah, pokoknya terasa terbebani. Maka sesungguhnya dia bukan orang beriman. Itu hati-hati ya. Maka beruntunglah kita kalau kita bahagia. Maka pertanyaannya, kita ini bahagia atau merasa terbebani mau datang bulan Ramadan? Insya Allah bahagia ya. Insya Allah kita bahagia. Kemudian ada sebuah hadis ya, hadis qudsi ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal manusia untuknya, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah ya, dan saya akan membalasnya. Dia meninggalkan tuntutan syahwatnya, tidak makan, tidak minum, demi aku, kata Allah. Maka orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya, yaitu ketika meninggal. Sungguh di sisi Allah, aroma mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi daripada aroma kasturi, yaitu parfum yang ada di surga. Jadi keutamaan orang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama ketika berpuasa, ketika berbuka ya. Kemudian yang kedua ketika dia wafat ketika puasa. Jadi orang yang meninggal pada waktu bulan Ramadan dan dalam kondisi berpuasa, itu merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi berpuasa, maka jaminannya surga, mendapatkan kebahagiaan, kata Nabi. Jadi kalau ada orang yang meninggal pada waktu puasa, ataupun dia setelah berpuasa tadi ya, setelah sholat Idul Fitri dia meninggal, itu luar biasa, keutamaannya sangat luar biasa. Orang-orang pilihan gitu. Jadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah yang meninggalnya pada bulan Ramadan. Jadi itu
Itu ada tuh jamaah umrah dari Indonesia ya. Itu umrah pada bulan Ramadan, kemudian ketika di Mekah meninggal. Jadi sedang umrah dia meninggal. Meninggal di bulan yang paling baik, meninggalnya di bulan yang paling baik, bulan Ramadan. Kemudian di tempat yang paling baik, yaitu di Haramain, di kota Mekah Madinah. Nah, ini merupakan orang-orang pilihan. Dan kata Allah, pahala puasa ini rahasia. Allah sendiri yang nanti akan membalas. Jadi beda dengan membaca Al-Quran ya. Kalau membaca Al-Quran itu kan satu huruf 10 kebaikan gitu kan. Kemudian kalau sholat, Allah angkat derajatnya. Kalau sholat jamaah menjadi 27 derajat kemuliaannya. Dan satu derajat itu antara langit dan bumi. Itu sangat luar biasa. Jadi tinggi derajatnya orang yang melakukan sholat jamaah. Nah, itu Allah kasih tahu gitu pahalanya. Orang membaca Al-Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Dan satu kebaikan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Allah kasih tahu. Tapi kalau puasa itu tidak Allah kasih tahu pahalanya seperti apa gitu, tidak. Karena saking melimpahnya. Jadi karena saking melimpahnya, jadi pahala puasa itu tidak terhingga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak kasih tahu. Maka ini harus berbahagia ya dengan kita mau masuki bulan Ramadan ini, kita harus berbahagia, harus kita sambut karena keutamaannya sangat melimpah. Maka ketika kita belum memasuki bulan Ramadan ini, kita harus punya ilmunya dulu. Salah satu cara untuk menata hati itu adalah dengan cara ilmu. Jadi menata hati untuk menyambut bulan Ramadan, selain banyak mohon ampun kepada Allah, banyak bersyukur ya. Yaitu yang ketiga adalah harus memperbanyak ilmu. Karena bodoh itu adalah kegelapan. Bodoh itu adalah kesesatan. Bodoh itu adalah sama dengan gelap gulita. Maka menata, kenapa hati kita ini kotor? Karena sebenarnya karena kita itu bodoh. Orang yang bodoh itu pasti hatinya akan kotor. Maka Rasulullah itu sifatnya fatonah, cerdas. Fatonah, cerdas. Cerdasnya di atas rata-rata Rasulullah itu. Sehingga karena cerdas, maka tidak berada dalam kesesatan. Tidak jahiliyah. Pada zaman jahiliyah ya, jahiliyah itu kan bodoh. Kenapa mereka itu sesat? Karena bodoh. Kenapa mereka itu hina di hadapan Allah? Karena bodoh. Begitupun hati kita ini. Hati kita ini akan menjadi hina kalau ada sifat kebodohan, sifat bodoh. Maka harus memperbanyak ilmu. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan kita harus banyak belajar ya fikih tentang puasa ya. Tentang puasa, wajibnya puasa. Kemudian sunnahnya puasa, makruhnya puasa, pembatal puasa. Itu harus kita pelajari. Pembatal pahala puasa. Pembatal pahala puasa itu banyak, kadang-kadang kita nggak sadar. Kalau pembatal puasa itu kan makan, minum gitu kan. Kemudian berhubungan suami istri gitu di siang hari, kemudian apalagi muntah dengan sengaja ya, muntah, dilogok-logok kemudian muntah gitu. Itu membatalkan puasa. Itu kan kita tahu gitu, tapi kadang pembatal pahala puasa itu kadang kita nggak sadar. Berkata kotor, bohong, ngomongin orang, itu kan kadang-kadang sesuatu yang mulus gitu.
Tanpa disadari, tahu-tahu ternyata dia sudah berbohong, ternyata dia sudah membicarakan keburukan orang lain, ternyata dia sudah ingkar janji atau apa gitu. Nah, itu pembatal pahala puasa. Maka pembatal pahala puasa ini harus betul-betul kita perhatikan. Maka Rasulullah mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan perkataan dusta, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh apa yang dia lakukan. Allah tidak butuh dengan meninggalkan makan dan minum mereka. Jadi kalau ada orang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi dia masih berbohong, maka Allah tidak butuh dengan tidak makan, tidak minumnya. Maksudnya apa? Maksudnya ya, dia puasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka kata Nabi, kam min shaim laisa lahu ajrun illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka ini penting ya. Jadi pembatal puasa harus kita pelajari, pembatal pahala puasa harus kita pelajari. Yang memakruhkan puasa harus kita pelajari. Yang memakruhkan puasa apa contohnya? Bersiwak. Siwak itu sikat gigi. Siwak, bagi siwak sikat gigi ataupun kayak kayu kayu arak ya, kayu siwak, akar siwak itu dimakruhkan ketika sedang berpuasa. Banyak kumur-kumur ya, itu juga dimakruhkan. Jadi ketika berpuasa kemudian banyak kumur-kumur, maka dimakruhkan. Ketika puasa banyak tidur, nah itu juga dimakruhkan. Habis sahur, habis sholat subuh tidur, bangun setengah 12 sampai asar. Sampai asar. Nah itu makruh, karena dia seharusnya kan digunakan untuk yang lain gitu, untuk istighfar, untuk baca Quran, untuk memperbanyak amal ya, untuk mencari nafkah. Kalau tidur ya, ada yang alasan daripada ngomongin orang, Ustadz lebih baik tidur katanya. Ya kalau dibandingkan dengan itu ya iya gitu. Dibandingkannya jangan dengan ngomongin orang gitu. Dibandingkannya dengan membaca Quran, dengan mencari nafkah yang halal. Jadi bulan Ramadan ini jangan sampai kita tidak tahu ilmunya, yang makruh, yang membatalkannya, yang membatalkan pahala. Nah ini harus kita ketahui. Kemudian terakhir, bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala siapkan malam. Ini malamnya satu aja, yaitu Lailatul Qadar. Dari 30 hari ataupun 29 hari itu satu malam saja, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini malam yang mulia. Lailatul Qadar itu pengertiannya apa? Apa pengertiannya? Kalau kita kan Lailatul Qadar itu malam mulia gitu ya, lebih mulia daripada beribadah 1000 bulan. Nah memang itu nggak salah juga pengertian itu. Tapi ada pengertian yang sangat menakjubkan sebenarnya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam untuk merubah takdir kita. Jadi seseorang itu kan ketika masih di dalam rahim itu kan sudah ditentukan ya. Bikat birizkihi, rizkinya sudah ditentukan. Wa ajalihi, ajalnya sudah ditentukan. Sakiyun au sa'idun, dia bahagia ataupun sengsara, dia sudah ditentukan. Nah yang sudah ditentukan itu bisa kita rubah dengan cara kita berdoa pada malam Lailatul Qadar. Nih ada orang nih, bikat birizkihi, orang itu sudah dicatat rizkinya. Di semuanya rizkinya ya, dia itu ya setahun umpamanya rizki materi ya, umpamanya
Sudah ditulis sama Allah, mungkin setahun itu dia tuh cuma dapat uang. Kita kan kalau rezeki kan biasanya patokannya uang gitu kan. Semuanya orang ya ini sudah dicatat sama Allah. Setahun semuanya sudah dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz itu seumpamanya 10 juta. Nah itu setahun 10 juta. Berarti kan 1 bulan nggak nyampe 1 juta. Sudah dicatat gitu. Maka rizki itu bisa dirubah dengan cara kita berdoa kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Termasuk ajal ya. Orang itu sudah dicatat ajalnya. Dan kita nggak tahu. Ada seseorang itu semuanya dicatat ajalnya, ditentukan ajalnya, dia hidup di dunia itu cuma 30 tahun saja. Maka malam Lailatul Qadar itu adalah waktu di mana manusia itu berhak untuk merubah catatan takdir itu. Ketika dia berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah berikan keberkahan. Maka yang tadinya 30, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Bisa menjadi 50, bisa menjadi 60. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka malam Lailatul Qadar ini harus kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah, karena malam yang mulia, malam di mana kita diberikan peluang oleh Allah untuk merubah takdir kita. Dari yang tadinya takdirnya buruk menjadi takdir baik, yang tadinya takdir yang kurang baik menjadi takdir yang baik, yang tadinya takdirnya baik menjadi takdir yang lebih baik. Itu kita punya hak ya, punya hak merubah takdir kita dengan cara kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam 1 tahun hanya malam itu saja. Di malam-malam lain, di bulan-bulan yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak merubah takdir seseorang. Ya walaupun dia berdoa di luar malam Lailatul Qadar itu tentu diijabah. Tapi yang 100% doanya diijabah untuk merubah takdir itu yaitu pada malam Lailatul Qadar. Maka ketika malam Lailatul Qadar itu harus banyak beribadah, banyak mohon ampun, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah 10 akhir pada bulan Ramadan. Dan yang lebih ini lagi pada malam ganjil. Tapi karena kita ini puasanya nggak bareng gitu kan, itu kan malam ganjilnya akhirnya beda-beda gitu kan. Muhammadiyah malam ganjil, pemerintah malam genap. Maka cara mensiasatinya seperti apa? Pokoknya 10 hari terakhir itu ibadah kita jangan dibeda-bedakan. Tetap ibadah kita harus diperbanyak. Wallahu a'lam. Baik demikian ya. Jadi ini kiat ataupun menata hati untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Kita harus terus banyak bersyukur. Kita banyak istighfar kepada Allah. Kita terus tingkatkan ilmu pengetahuan kita agar kita tidak bodoh ya. Karena bodoh itu bisa membuat hati pekat. Kebodohan itu bisa membuat hati gelap gulita. Maka harus memperbanyak ilmu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.